Tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat dan masih semangat semua ya? Sebelum belajarnya dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 5, IPS dan SBDP. 1. IPS. Sumber daya alam yang berupa makanan ada berbagai jenis. Salah satunya berupa makanan pokok. Jenis makanan pokok antara lain ada nasi, jagung, singkong, dan gandum. Singkong sebagai sumber bahan makanan pokok dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ini adalah contoh berbagai macam makanan yang berasal dari singkong. Manfaat dari sumber daya alam singkong. Singkong, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras, serta dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, dari buku paket yang sudah kalian kerjakan, kita bahas bersama ya. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Dan jelaskan. Iya, setuju ya, karena singkong merupakan makanan yang kaya akan kandungan gizi. Yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan jelaskan. Yaitu umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Ada keripik singkong, comro, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan hasil olahan singkong tersebut bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Seperti itu tadi pembahasan untuk manfaat singkong. Yang masih kurang tepat bisa diperbaiki ya. Selanjutnya, singkong sebagai energi alternatif. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin.
Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Manfaat bioetanol: 1. Pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikan lebih ringan dan memperpanjang usia mesin. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar hingga 20%. 6. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Nah, kita ulangi ya. Berikut sumber bioetanol lainnya selain singkong. Ada ubi jalar, tebu, jagung, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Dua, SBDP menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Pembelajaran 6. IPA dan PPKN. 1. IPA, energi alternatif. Energi alternatif dengan kentang. Pada materi sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa buah jeruk menghasilkan energi alternatif. Jenis buah lain yang dapat digunakan, contohnya adalah jenis umbi-umbian, seperti kentang. Dengan langkah yang sama, kalian dapat mencoba bersama keluarga di rumah ya. 2. PPKN, kewajiban dan hak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Berikut contoh kewajiban pemanfaatan sumber daya alam. 1. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak punah. 2. Memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. 3. Tidak boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. 4. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam. 5. Memperbarui sumber daya alam. Contoh hak terhadap lingkungan. 1. Kita berhak menggunakan sumber daya alam secara merata. 2. Kita juga berhak merasakan hasil dari sumber daya alam. 3. Mendapatkan manfaat hasil sumber daya alam. 4. Mengelola sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita baca dulu yuk materinya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbarui.
kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Kita bahas 5 pertanyaannya ya. 1. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yaitu menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. 2. Tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan, yaitu menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas. 2. Membangun gedung atau rumah dengan banyak ventilasi sebagai sumber penerangan, kemudian menggunakan biogas. Yang ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita dan jelaskan. Ya, karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus, maka akan habis. 4. Berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menggunakan transportasi umum. 3. Mematikan televisi bila tidak ditonton, dan seterusnya. 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Ya, karena kewajiban dan hak itu harus dijalankan secara seimbang. Hak dapat diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Seperti halnya berolahraga, itu adalah kewajiban kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Exercise pembelajaran 5 dan 6. Nomor 1. Sebutkan 3 macam sumber makanan pokok. Nomor 2. Sebutkan 2 makanan yang berbahan dasar singkong. 3. Sebutkan contoh buah yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. 4. Sebutkan 2 contoh hak menggunakan sumber daya alam. Terima kasih. Seperti itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat ya. Teacher Rosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.